Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Esa Jauzana Beldi. Hari ini saya akan melakukan wawancara usability testing kepada rekan saya. Bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan nama saya Arif Putra Alfisya. Saya umur 20 tahun dan asal saya Tangerang Selatan dan sekarang saya adalah mahasiswa. Oke, langsung saja ya kepada pertanyaan wawancara yang pertama, yaitu pre-test interview. Untuk yang pertama, bisa diceritakan apakah Anda memiliki pengalaman dalam kegiatan impor atau ekspor barang? Eh, Kalau sejauh ini sih saya belum pernah ya, apalagi dengan memakai aplikasi sih sebenarnya. Saya melakukan impor ekspor ya dari orang ke orang gitu. Belum Baik, pernah berarti pakai aplikasi sih. Baik, berarti untuk melakukan, impornya ini belum pernah menggunakan aplikasi, melainkan melalui orang gitu, melalui rekan rekan sendiri gitu? Ya, ya Baik, rekan partner gitu. baik baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan jasa pihak ketiga seperti freight forwarder, jasa titip, atau dan lain-lainnya? Jika iya, bisa diberikan pengalamannya? Hmm, Kayaknya sih belum pernah ya kalau tentang pihak ketiga. Paling ya kayak sebuah vendor aja sih lebih tepatnya. Itu doang sih vendor. Baik, vendor. Atau Kurang enggak, lebih apa ya. pernah kayak melakukan just tip gitu, jasa titip? Oh, nggak pernah. Paling vendor aja sih. Kalau Belum. kalau saya mah Baik, pengalaman saya. baik, baik. Belum pernah melakukan ya berarti ya. Ya. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, alat atau platform digital apa yang biasanya Anda gunakan untuk mengatur proses impor atau ekspor? Alat paling yang pertama ya paling soal komunikasi ya. Yang biasanya tuh WhatsApp. Terus WhatsApp. yang kedua ya paling buat data Excel dan Word mungkin itu aja sih Baik, buat berarti ngedata gitu. untuk alatnya itu ada WhatsApp, Excel, dan Word ya. Oke, untuk Ya. pertanyaan selanjutnya, biasanya ada nggak sih kendala atau ada kendala utama yang Anda hadapi saat melakukan impor atau ekspor? Ya paling yang pertama ya kalau kendala paling kan kalau soal aplikasi ya saya kan belum pernah pakai aplikasi impor gitu ya. Paling kan Baik. dari apa vendor atau enggak dari partner gitu sih paling. Oh, Kendala utama ya paling kita kesulitan bagian komunikasi lah dan kayak nyari vendornya aja sih. Kayak kita harus nyari-nyari gitu kalau vendornya nggak cocok. Kurang lebih gitu sih. baik. Berarti untuk kendala utamanya di bagian komunikasi dan di bagian mencari vendor gitu. Ya benar karena Un- kan belum pakai aplikasi gitu. Oh, baik. Yang dimaksud vendor itu berarti vendor dalam aplikasi tersebut yang melakukan ekspornya gitu. Ya. Oke. Benar-benar buat nyari orang gitulah Oke, istilahnya. oke. Menurut Anda, fitur-fitur apa aja sih yang harusnya paling penting dalam sebuah aplikasi jasa impor dan ekspor barang? Kalau menurut saya yang pertama ya udah pasti soal harga sih kayak banding harga gitu. Fitur Kayak kita harga. mau cari yang termurah atau yang terbagus kurang lebih kayak gitu. Terus yang kedua itu mungkin rating sih rating vendor gitu. Kayak misalkan kalau ratingnya bagus ya pasti 5 gitu kan ratingnya gitu 5 Oke. bintang paling gitu. Terus kayak biar kita tahu lah kalau vendor itu bagus apa enggak gitu kan. Terus yang ketiga sistem apa kayak live track gitu sih. Kayak kita tahu nih barang udah nyampe mana, terus udah lagi di mana gitu sih. Oke. Paling sama yang terakhir ya feedback sih sebenarnya feedback.
Kayak kita bisa ngadu kalau barang kita rusak atau apa gitu. Terus kita memberi kesan apa yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Itu aja sih. Oke, berarti untuk di bagian fitur yang harus ada di dalam aplikasi jasa impor barang yaitu fitur perbandingan harga, rating toko atau vendor, sistem live track, dan yang terakhir ada feedback ya. Ya, kurang O- lebih gitu. Oke, Benar-benar. sekarang untuk pertanyaannya bisa dilanjutkan nanti. Untuk sekarang bisa dilakukan untuk percobaan simulasi dalam aplikasinya, Ariel bisa di-share screen. Oke, bentar ya. Oke. Untuk mengecek aplikasinya bisa dicoba aja fitur-fitur yang ada di dalam Oh, sudah aplikasi muncul? tersebut. Belum ada. Belum ada ya? Belum. Bentar ya. Oke, bisa Ya, dilakukan percobaan kepada aplikasinya. oke. Sudah muncul atau belum? Share Oke, screen sudah saya. muncul. Oke, baik saya akan mencoba ya. Oke. Oh, ini buat searching. Hmm. Ini buat kategori ya, benar. Hmm. Oke. Oh, ini yang buat nanya-nanya ya. Oh, ini buat trading. Oh, ini profile ya. Oke. Ya, sudah mungkin kalau menurut saya. Oke, jika sudah melakukan simulasi kepada aplikasi tersebut, saya akan melanjutkan untuk pertanyaannya ya, Ariel. Ya, Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang pertama bisa di back ya. dulu, bisa dimatiin share screen-nya. Oh, ya bentar ya. Ya, oke. Untuk Sudah. untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan Anda dalam aplikasi tersebut? Kayak kesan setelah mencoba aplikasi tersebut. Oke, kesan pertama kali saya coba tampilannya bagus, kayak tampilan zaman sekarang dan eh, apa desainnya bagus sih. Cuman kayak kurang gimana ya? Kayak kurang cocok aja gitu menurut saya. Kayak tadi gambarnya masih gambar orang lain itu siapa gitu, saya juga nggak tahu. Terus ada kayak gambar kayak gambar gimana lah basic banget. Gambarnya kurang familiar gitu lah. Baik, berarti untuk kesannya itu yang pertama tampilan sudah bagus, namun untuk gambarnya kurang cocok gitu. Gambar yang ada di bagian Iya, homepage tadi kurang cocok begitu. ya benar-benar. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut Anda ini paling membantu dalam aplikasi Ninja tadi? Aplikasi yang Anda sudah coba. Yang pertama itu kategori ya. Kategori kita mau import apa dan ekspor apa itu banyak kategorinya. Itu sangat membantu sih. Jadi kayak kita nggak usah ketik lah mau apa. Jadi kategori itu udah banyak. Terus yang kedua itu ada bagian trading. Trading itu bagus sih menurut saya. Kayak ada bagian tradingnya gitu. Terus kita bisa tahu gitulah isi-isinya. Bagus sih bagus. Oke. Itu aja sih menurut saya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada fitur yang membingungkan atau yang tidak berguna bagi Anda? Paling fitur yang tidak berguna itu ini sih kayak apa? Ini kayak personal akun itu maksudnya apa ya? Kayak personal akun Ninja Global itu maksudnya apa ya? Itu aja sih. Oh, berarti yang tidak Atau mungkin itu kayak sebuah feedback gitu ya. Mungkin ya feedback bisa jangan ditaruh tengah situ lah. Oh, baik. Berarti yang fitur yang kurang atau membingungkan itu di bagian yang Ninja feedback tadi ya. Untuk itu Iya, sebagai itu saya kurang bingung. ya, itu sebagai di aplikasi Ninja itu tadi itu yang Anda bingungkan adalah sebagai customer service di aplikasi Ninja. Iya, benar-benar. Baik, berarti untuk fitur yang membingungkan itu fitur customer service-nya ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, fitur apa yang menurut Anda belum ada dan seharusnya ditambahkan dalam aplikasi ini? Paling ya notifikasi pelacakan ini sih barangnya itu. Oh, Terus baik. juga pembayaran via apa gitu kan kita nggak tahu kayak dia maunya apa gitu. Baik, berarti Terus apa lagi ya? Udah sih menurut saya itu doang. Oh, oke. yang lain lengkap lah, chat gitu ada gitu. Oke, berarti yang harus ditambahkan yaitu notifikasi pelacakan barang dan juga metode pembayaran seperti itu. Iya. Oke. Seberapa besar Anda kemungkinan akan menggunakan aplikasi ini di masa depan? Dalam skala Ya, menurut 1 saya sampai 10 real. oke. Kalau menurut saya 8,5/10 lah. Itu udah bagus sih sebenarnya aplikasinya. Kayak membantu lah untuk orang awam seperti saya. Ya, jadi saya lebih paham gitu soal apa Ninja Global ini. Baik. Dan sih paling ya itu sih yang apa kayak itu gambarnya diperjelaskan gitu terus sama ditaruhnya tuh yang benar gitu loh. Oke. Karena bikin bingung gitu. Itu aja sih paling. Oke, Ya oke. kurang racikan dikit lah gitu. Oke, siap. Untuk yang terakhir, apakah ada saran Anda untuk membuat aplikasi ini lebih baik lagi? Ya paling saran saya paling aplikasinya dibuat lebih mudah aja ya gitu. Maksudnya kayak lebih singkat aja lah gitu lah untuk orang awam. Itu aja sih paling. Oke. Paling ya warna kali ya kayak warnanya diubah dikit gitu biar nyaman gitu sama penggunanya gitu. Warna-warna nyaman gitu aja sih paling. Oke, berarti untuk sarannya aplikasi ini untuk kedepannya dibuat lebih mudah lagi bagi orang awam dan juga untuk di bagian pemilihan warnanya ya agar lebih nyaman Ya untuk benar benar. untuk user yang baru pertama kali Ya mencoba benar aplikasi sekali. ini. Oke. Hmm. Oke, oke. Baik, Ariel, terima kasih banyak untuk wawancaranya. Terima kasih sudah mau wawancara dengan saya. Ya, ya terima kasih juga sudah mengajak saya untuk memakai aplikasi Anda. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesan dan pesannya ya, Ariel ya. Ya, ya semoga bermanfaat ya. Oke.